Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Iqbal dengan NIM 2025-3-2001. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya dari soal UAS Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Business Intelligence BI, sebuah perusahaan retail, memiliki data penjualan yang sangat banyak sehingga manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisis bagaimana business intelligence dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, ya, pertama ada integrasi data. Mengintegrasikan data penjualan yang sangat besar dari berbagai toko retail ke dalam sebuah data warehouse terpusat untuk analisis menyeluruh. Lalu visualisasi tren, mengubah kumpulan data mentah yang rumit menjadi visualisasi interaktif berupa dashboard grafis, analisis Pareto, dan laporan performa musiman. Dan terakhir, keputusan cepat, memangkas waktu analisis manual dari berhari-hari menjadi real time, membantu manajer mengoptimalkan penataan rak, dan menyusun promo target. Lalu kedua, enterprise resource planning. Nah, ini kita disuruh jelaskan bagaimana ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis. ERP bisa satu basis data terpusat, single source of truth. ERP mengintegrasikan proses bisnis inti dengan menghubungkan seluruh divisi operasional ke dalam satu platform yang saling sinkron secara real time. Nah, saat transaksi dicatat oleh divisi penjualan, stok gudang langsung terupdate, memicu order pembelian dan terbukukan otomatis di divisi keuangan. Nah, eliminasi redundansi, menghilangkan duplikasi data dan memperkecil potensi kesalahan akibat entry data manual, transparansi dan koordinasi, meningkatkan transparansi informasi di seluruh divisi untuk kolaborasi kerja yang solid. Nah, yang ketiga ada KMS atau Knowledge Management System. Sebuah perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analisis mengapa perusahaan memerlukan knowledge management system dan jelaskan manfaatnya bagi organisasi. Perusahaan butuh KMS. Nah, KMS bertugas mengamankan keahlian perusahaan agar tidak hilang saat karyawan senior sudah pensiun. Nah, mempercepat transfer pengetahuan lintas generasi. Nah, caranya tacit knowledge, pengalaman intuisi dan kecakapan praktis di dalam pikiran karyawan. Dan explicit knowledge, informasi yang terdokumentasi rapi dalam bentuk SOP, video dan panduan. Lalu oke, ini tadi saya lupa pindahin. Lalu keempat, KPI atau Key Performance Indicator. Ini kita disuruh jelaskan apa contoh yang dimaksud KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja divisi penjualan. Yang bisa mengukurnya, KPI secara terarah. KPI menyediakan indikator keuangan maupun non-keuangan yang terukur secara kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pencapaian target strategis organisasi. Nah, contohnya, volume penjualan bulanan, tingkat konversi atau conversion rate, dan rata-rata nilai transaksi. Selanjutnya di nomor 5 ada balance scorecard. Ini kita disuruh analisis mengapa perusahaan perlu menggunakan balance scorecard dan jelaskan 4 perspektif yang digunakan dalam metode tersebut. Nah, yang digunakan adalah perspektif dari keuangan, pelanggan, dan proses internal. Dan juga pertumbuhan. Bisa kalian baca sendiri aja. Lalu di nomor 6 ada supply chain management, SCM. Ini kita disuruh jelaskan bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. Nah, caranya vendor manage inventory atau VMI, sistem peringatan dini, dan berbagi data real time. Selanjutnya di nomor 7 ada fenomena bullwhip effect. Bullwhip effect, sebuah minimarket memesan barang dalam jumlah besar karena memperkirakan permintaan akan meningkat, tetapi ternyata permintaan tetap normal sehingga stok menumpuk di gudang. Analisis penyebab terjadinya bullwhip effect dan berikan solusi dan
untuk mengurangi dampaknya. Nah, faktor penyebabnya distorsi informasi atau miskomunikasi, peramalan silo, perencanaan sepihak tiap level tanpa koordinasi terpadu, dan batch ordering. Solusinya, berbagi data POS atau menyelaraskan data penjualan kasir ke seluruh rantai pasok, lalu integrasi CPFR, kolaborasi erat dalam merencanakan supply bersama pemasok, lalu terakhir ada stabilisasi harga, memperkecil fluktuasi order lewat penetapan harga konstan. Selanjutnya di peran Gantt chart dalam proyek. Kita disuruh jelaskan fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa saja yang dapat ditampilkan pada Gantt chart. Nah, di visualis proyektif efektif, Gantt chart berfungsi memetakan jadwal keseluruhan, mengalokasikan beban kerja tim, memonitor progres aktual, dan mendeteksi risiko keterlambatan tugas sejak dini. Gantt chart memetakan durasi dan dimensi tugas secara linear, menyederhanakan komunikasi alur kerja ke seluruh tim pelaksana. Nah, informasi yang ditampilkan ada daftar seluruh aktivitas atau tugas proyek, tanggal mulai, selesai, dan durasi pengerjaan, lalu hubungan ketergantungan antar tugas atau dependensi, dan terakhir ada milestone dan person in charge atau PIC tugas. Nah, kita ke nomor 9, Human Resource Information System atau HRIS. Ini kita disuruh jelaskan bagaimana HRIS atau HRIS dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Oh ya, sebuah perusahaan masih mengelola data absensi, cuti, dan pengajian secara manual. Nah, kita harus mengimplementasikan HRIS ini. Bisa dengan absensi digital, portal mandiri atau ISS, pengajuan izin dan cuti mandiri secara online, dan payroll otomatis. Jadinya kalau nggak butuh kayak bendahara untuk bagi-bagikan gaji. Ini studi kasus. Integrasi sistem informasi, manajemen sebuah perusahaan distribusi memiliki permasalahan berupa data yang tidak terintegrasi, stok barang sering berlebih, keluhan pelanggan meningkat, dan pimpinan kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Rancanglah solusi sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut dengan menentukan sistem yang akan digunakan, ERP, CRM, SCM, BI, HRIS, atau IMS. Fungsi masing-masing sistem serta manfaat yang diperoleh perusahaan. Nah, komponen utamanya sistem inti ERP. Untuk deskripsi solusi integrasinya, menyatukan seluruh basis data operasional divisi utama secara real time. Manfaat bagi perusahaannya, akurasi data 100%, nihil kesalahan, re-input. Lalu untuk modul intinya ada SCM, CRM, dan BI. Untuk SCM, deskripsinya menganalisis stok gudang dengan sinkronisasi data, peramalan permintaan, dan manfaatnya menghilangkan penumpukan stok berlebih. Untuk CRM, pusat pengaduan pelanggan satu pintu berbasis sistem tiket terorganisir dan manfaatnya resolusi cepat, naikkan retensi pelanggan. Dan terakhir untuk BI, dashboard interaktif bagi pimpinan guna memantau KPI seluruh divisi. Lalu manfaatnya, keputusan manajerial cepat dan berbasis fakta. Kalau ada pertanyaan langsung komen aja di YouTube nanti. Pasti nggak ada. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.